taat kepada apa yang diperintahkan kekasihnya. Makanya jangan percaya sama ada orang suami suka mukul tapi bilangnya saya cinta sama kamu. Bu, dalam Islam tuh tidak pernah dibenarkan adanya KDRT. Hati-hati ini. Kan Islam juga nyuruh kita untuk taat sama suami, betul. Tapi suaminya juga harus ikut aturan. Kalau ada suami kerjaannya mukulin istri, terus kamu bilang kamu pada sabar aja. Kamu mau nunggu apa? Mau mati? Ustazah, kalau orang kayak begitu Ustazah, dia sabar sampai akhirnya mati. Syahid apa enggak? Bukan syahid Bu, sangit. Beda tipis, dengerin saya. Beda tipis antara sabar sama bodoh. Kalau sekali kamu dipukul silahkan sabar. Tapi kalau udah 2 tahun dipukulin mulu, itu namanya bukan sabar tapi orang, tapi dia sayang sama saya Ustaz, tapi dia cinta sama saya. Bu, bohong. Orang kalau cinta pasti akan menyayangi yang dicinta, mentaati yang dicinta, mengupah. Betul katanya. Pengalaman bagaimana nih? Makanya kalau ada yang bilang saya sayang Ustazah Halimah, tapi dia foto, bohong. Bohong. Kalau cinta pasti akan taat kepada apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Nabi Muhammad pesan, jangan tinggal salat, jangan tinggal salat. Dia bilang saya cinta sama Nabi Muhammad. Kalau gitu salat, oh enggak saya salat. Nah, enggak beneran cinta. Enggak beneran cinta. Jadi segitiganya harus sambung kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Karena yang ke Allah, ke Nabi Muhammad udah kuat banget. Yang Nabi Muhammad ke Allah udah kuat banget. Yang Allah kepada kita hambanya udah kuat banget. Yang Nabi Muhammad kepada kita umatnya udah kuat banget. Tinggal kitanya. Dengan kamu punya hubungan yang kuat kepada Allah, taat kepada Allah, cinta kepada Allah, dan kamu punya hubungan yang kuat kepada Nabi Muhammad, taat kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada Nabi Muhammad, kamu sudah pegang namanya segitiga cinta. Selamat, selamat juga pasti kalau punya segitiga cinta ini. Kita lihatin yang udah kesambung dulu antara Allah kepada Nabi Muhammad. Saya kasih tahu, Bu, Kak, Dek, Allah tidak pernah mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Udah kuat banget segitiga antara Allah dengan Nabi Muhammad, kuat banget. Allah tidak pernah mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Bahkan dibandingkan dengan para nabi-nabinya Allah. Yuk kita lihatin. Allah tuh Bu, urusan panggilan aja sama Nabi Muhammad tuh lain daripada nabi-nabi yang lain. Allah manggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, kata Allah dalam Al-Quran. Allah panggil Nabi Nuh alaihi salam, ya Nuh bin salamin minna, dalam Al-Quran. Wahai Adam, tinggallah kamu dalam surga bersama istrimu itu. Sama Nabi Nuh, wahai Nuh, mendaratlah kamu dengan keselamatan dan keberkahan darinya. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, kamu telah menepati
mimpimu untuk menyembelih Ismail. Ya Yahya hudil kitab biquwwah, wahai Yahya ambillah kitab dengan penuh kuasa. Ya Isa bin Maryam antaqul linnasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah. Semua nabi-nabinya Allah ketika memanggil mereka panggil langsung namanya. Tapi Nabi Muhammad, saya baca Quran bolak-balik sama kamu. Enggak. Sama enggak sama kamu? Atau baca Qurannya kagak bolak-balik iya? Saya belajar Al-Quran bolak-balik. Enggak ada ayat Al-Quran berbunyi ya Muhammad, enggak ada. Bukan berarti enggak ada ayat berbunyi Muhammad dalam Al-Quran. Ada apa enggak? Ada. Tadi ke sono. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Rahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ada ayat bunyi Muhammad, tapi panggilan kepada Nabi Muhammad Allah enggak panggil ya Muhammad. Ini biar enggak udah panjang. Emang Allah nggak pernah manggil Nabi Muhammad? Banyak. Ayat Al-Quran banyak panggilan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Tapi nggak pernah manggil namanya. Gimana cara Allah manggil Nabi Muhammad? Ada yang pakai gelar. Bu, ibu hormat nggak sama ibunya? Ibumu hormat. Dianggap hormat nggak kalau kamu panggil namanya langsung? Pulang-pulang ibunya namanya Nur. Nggak hormat, nggak sopan. Allah tuh Bu nggak perlu sopan hambanya, nggak perlu hormat hambanya. Akan tetapi Allah memang segitu hormatnya sama Nabi Muhammad. Allah mengagungkan Nabi Muhammad sehingga Allah ketika memanggil Nabi Muhammad pakai gelarnya, sama kayak kamu manggil ibumu ibu, mama, umi, apalagi bunda, mami, dan seterusnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi juga gitu sama Allah. Tapi sama Allah Nabi Muhammad bilang ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai seorang nabi, dipanggil gelarnya. Kenapa gitu? Hormat. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai seorang utusan, hormat. Masya Allah. Pakai julukannya, pakai gelarnya. Kayak kita hormat sama dokter, kita nggak panggil namanya, kita panggil Bu Dokter, Pak Dokter. Sama Allah kayak gitu, sama Nabi Muhammad. Padahal nabi-nabi yang lain aku panggil namanya aja. Allah juga Bu terkadang memanggil Nabi Muhammad dengan keadaannya. Kayak kamu ketika sayang banget sama anakmu, kayak lucu banget liatnya, dia suka ngumpet belakang kulkas. Kamu panggilnya anak kulkas. Suka ngumpet di belakang horden. Terus kamu panggil anak horden. Kenapa gitu? Lucu. Kamu cinta, kamu sayang sama dia. Allah gitu Bu sama Nabi Muhammad. Allah lihat Nabi Muhammad sedang berselimut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal
sholat tahajud. Masya Allah, dipanggil dengan keadaannya. Nabi lagi gemeteran sampai kelumpuhan badan, sampai nutupin badannya pakai kain, gemeteran. Allah bilang, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai yang sedang menutupi badannya, bangunlah kamu, berikanlah peringatan kepada orang lain. Bahkan ada ayat Quran yang pakai kesayangan pakai disingkat-singkat. Buat udah. Kayak Dicariin buat suami sama istri pas lagi sayang-sayangnya. Manggil asalnya kesayanganku, disingkat menjadi sayang, disingkat menjadi yang atau say. Walaupun saya bilangin ya, para istri yang gak dipanggil say jangan sedih. Itu yang dipanggil saya juga jangan kegeeran. Pastikan maksud dia sayang atau syaiton. Yang dipanggil yang juga jangan kegeeran. Tanyakan sama dia, maksud kamu yang keberapa? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah, Nabi itu ada tuh panggilan yang singkatan-singkatan begitu. Allah manggil Nabi Muhammad, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursal. Yasin, demi Quran yang mulia, kamu adalah salah satu dari utusan-utusanku. Kata Allah gitu. Itu Yasin, panggilan Allah kepada Nabi Muhammad. Artinya apa tuh? Sebagian ahli tafsir menafsirkan Yasin adalah singkatan dari Ya Sayyidal Mursalin. Wahai seindah-indah utusan. Masya Allah. Dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, luar biasa. Jadi yang dari Allah ke Nabi Muhammadnya itu udah luar biasa banget. Walaupun Nabi adalah Nabi yang terakhir Allah ciptakan, akan tetapi ruhnya adalah hal pertama yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan apapun. Qala Jabir bin Abdullah, berkata sahabat Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, biabi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Wahai Rasul, saya penasaran banget dah, pengen tahu apa sih yang pertama kali Allah ciptakan sebelum menciptakan segala sesuatu. Nabi Muhammad menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, ketahuilah, yang pertama kali Allah ciptakan, sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan bumi, sebelum Allah ciptakan Jibril, sebelum Allah ciptakan Mikail, sebelum Allah ciptakan Arsy, sebelum Allah ciptakan kursi, sebelum Allah ciptakan apapun, Lauhul Mahfuz, Rafrafil Ahbar, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayanya Nabi Muhammad. Allah ciptakan min nuri, dari cahayanya Allah. Jadi ini segitiganya udah kuat banget. Dari Allah ke Nabi Muhammad kuat banget. Karenanya Allah pun juga kuat cintanya kepada kita, hamba-hambanya, umatnya Nabi Muhammad. Sebab memang Allah tidak pernah mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad.
Dan Allah mencintai apapun dan siapapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Orang tuh kalau cinta, gede cintanya, akan mencintai apapun yang berkaitan dengan yang dia cinta. Makanya para janda, tiba-tiba aku janda saja. Dengerin dulu. Para janda, ada janda yang udah ngantuk tadi. Langsung kaget, tapi bisa dipanggil. Kalau kamu enggak, janda dengan ada anak, datang tiba-tiba seorang laki-laki mendekatimu terus bilang, saya pengen banget kawin sama kamu, saya cinta banget sama kamu. Belum dipret. Ini baru contoh enggak? Nih ya, kalau kamu janda punya anak, seorang laki-laki bilang aku cinta padamu, aku ingin menikah denganmu, aku tak sanggup hidup tanpamu. Tapi please, kalau saya kawin sama kamu, anak kamu biarin sama neneknya. Itu cintanya nggak beneran cinta. Sebab kalau cinta seseorang itu besar kepada siapapun, akan membuat dia cinta sama apapun dan siapapun yang berkaitan dengan dirinya. Itu udah pasti. Bakalan sayang, bakalan cinta sama semua yang disayangi sama orang tersebut. Itu udah pasti. Makanya jangan mau tuh kawin laki-laki yang maunya sama kamu doang, anak kamu nggak mau dah. Sebab sekali lagi cinta kalau besar pasti akan mencintai juga siapapun yang dicintai oleh kekasih. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala, dari besarnya cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Allah cintai kota Mekah, Allah cintai kota Madinah sebagai dua kota yang terkait dengan Nabi Muhammad. Yang satu tempat lahirnya, tempat besarnya, tempat bi'tsahnya. Sementara yang satu tempat hijrahnya sampai menjadi tempat kewafatannya. Dua-duanya Mekah Madinah jadi dicinta sama Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad. Bu, cinta sama seseorang tuh kalau gede memang bisa sampai segitunya. Ibu-ibu tahu nggak? Majnun cinta sama Laila. Makanya disebut Laila Majnun. Itu ibu ya, dari cintanya sama Laila, dia tuh sampai sering banget datang ke rumahnya Laila buat cium-ciumin temboknya. Dari cintanya. Orang tuh kalau cinta gede sama seseorang emang bisa sampai segitunya. Dia bilang, uqabbilu dal jidar wa laysa dal jidar walakin hubbu liman sakanat diyar. Orang sampai nganggapnya dia gila, padahal dia pintar sebenarnya bu. Cuman gara-gara cinta yang terlampau besar dia jadi dianggap gila. Katanya Syekh Majnun ini tadi, uqabbilu dal jidar, saya cium-ciumin tembok. Waktu orang bilang, gila nih, masa ciumin tembok, gila nih. Masa temboknya Laila dicium-ciumin, ya ampun Majnun. Berobat ke psikiater. Syekh Majnun bilang, qabilu dal jidar walaysa dal jidar walakin hubbu liman sakanat diyar. Saya emang cium tembok kelihatannya, tapi saya ini cium tembok bukan karena temboknya, tapi cinta sama yang ada di balik tembok.
terakhir Bu, si Majnun sampai gak datang ke rumah Laila. Dia cuma ngeliatin awan yang menaungi rumah Laila. Cinta tuh emang bisa segitunya. Demikian pula dengan Allah. Cintanya besar kepada Nabi besar Muhammad, sehingga Allah mencintai apapun dan siapapun yang punya nisbat, punya keterkaitan dengan Nabi kita Muhammad, termasuk kita umatnya. Kita ini sama Allah dijadikan sebaik-baik umat. Ibu tahu? Ibu tahu kalau dirimu adalah sebaik-baik umat? Coba ngaca, kok pantas apa enggak? Enggak loh padahal. Saya udah ngaca soalnya, ya ampun, gak ada pantas-pantasnya nih disebut sebagai sebaik-baik umat. Tapi Allah bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah ada di atas muka bumi. Kita ya Allah. Yang kalau ada orang lewat kita komentarin. Kita ya Allah. Yang kalau melihat aibnya orang diomongin. Kita nih ya Allah yang jadi sebaik-baik umat. Yang sama orang tua kadang-kadang dipanggil suka nunda. Mana orangnya? Saya. Kita nih Allah sebaik-baik umat. Yang sama suami kita kerjaannya marah-marah mulu, padahal udah dipesenin bahwa suami adalah yang pegang kunci surga. Kita nih Allah yang kalau sholat 4 rakaat kadang-kadang lupa udah 3 atau 2. Yang kalau sholat sebelum sholat nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat langsung ingat. Iya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, pantaskah kita menjadi sebaik-baik umat? Nggak ada pantas-pantasnya, nggak dari sisi ibadah, nggak dari sisi ilmu, nggak dari sisi akhlak. Kayaknya nggak ada pantas-pantasnya nih, nggak dari sisi hati. Pantas dibilang sebaik-baik umat tuh yang hatinya nggak punya kebencian, Biarin. ibadahnya khusyuk, hadir hati, akhlaknya luar biasa, sama yang tua hormat, sama yang kecil sayang. Baru pantas tuh dibilang sebaik-baik umat kayak kita. Bangun kurang 10 menit dari adzan subuh aja sayang-sayang. Belum waktunya nih, tidur lagi. Iya. Yang kalau kebangun jam 2-an pengen ke kamar mandi doang, nggak tahajud. Mana orangnya? Banyak kayak kita loh dibilang sebaik-baik umat. Kenapa ya Allah kita dibilang sebaik-baik umat? Padahal kelakuan kita kayak begini. Di rapot aja nggak jadi aku, jadinya C. Masya Allah. Kenapa nih yang kayak kita ini dianggap sebagai sebaik-baik umat? Katanya Imam Al-Busiri, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umati. Beruntung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita punya tiang, kita sandarin gak akan pernah roboh. Kita punya tali, kita pegangin gak akan pernah putus. Karena Allah memutuskan kepada kita sebaik-baik Nabi, Allah pun biar pantas menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat. Jadi jangan kegeeran. Kita dijadikan Allah sebagai sebaik-baik umat bukan karena kelakuan kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena ilmu akhlak
akhlak kita, akan tetapi karena Nabi kita Muhammad. Itu segitiganya Allah. Allah cinta Nabi Muhammad, karenanya Allah cinta kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Kuat banget sampai dibikin kita sebagai sebaik-baik umat. Segitiganya Nabi Muhammad cintanya sama Allah luar biasa. Karenanya, karena cinta Nabi Muhammad kepada Allah, Nabi Muhammad akan terima apapun aja yang datang dari Allah SWT, termasuk kelaparan, termasuk kesakitan. Nabi sampai ganjil perutnya dengan batu karena 3 hari 3 malam nggak makan. Saya nggak pernah, dan saya yakin ibu nggak pernah. Jangankan 3 hari, ini tadi pagi belum sarapan aja. Bahasanya udah gini, gua kok kayaknya perasaan kayak mau pingsan ya. Kenapa emang lapar banget? Kenapa? 3 hari nggak makan? Enggak. 2 hari nggak makan? Enggak. Sehari nggak makan? Enggak. Terus kok lapar banget kayak begitu? Tadi malam nggak makan? Waduh. Terus tadi pagi ini belum sarapan? Nggak roti tadi? Bu, Nabi bersama dengan lapar 3 hari 3 malam nggak makan. Didatengin malaikat Jibril nawarin, wahai Rasul, jika engkau mau nih Rasul, kami akan menjadikan gunung Uhud diubah Allah jadi emas untukmu. Kaya raya, jangankan sekedar makanan, pulau bisa dibeli tuh. Jangankan sekedar makanan, gitu ya Bu ya. Itu sih sama pabrik-pabriknya tuh bisa membeli. Gunung emas Uhud. Ditawarin malaikat Jibril dari Allah yang innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah berkehendak gunung Uhud mau diubah jadi emas, tinggal bilang kun fayakun. Tinggal bilang jadi deh, langsung jadi Bu. Apa jawab Nabi Muhammad? Apa jawab Nabi Muhammad? La ya Jibril bal abdan nabiyya. Aku lebih memilih untuk menjadi seorang nabi yang hanya seperti budak belaka. Aju yauman wa ashba yauman. Saya lebih senang sehari lapar, sehari bisa makan. Taran lagi lapar, taran lagi bisa makan. Kenapa gitu? Karena Nabi Muhammad itu meskipun beliau cinta pada umatnya, gitu ya, cinta kepada negerinya, kan jadi makmur kalau Uhud diubah jadi emas. Kotaknya kan bisa jadi makmur Bu di zaman dulu. Akan tetapi Nabi Muhammad tetap lebih mencintai Allah di atas segalanya. Terima aja. Nah, saya mah enakan begini. Sebab cinta kepada Allah yang lebih besar daripada cinta apapun pada selainnya. Itu Nabi Muhammad. Cinta banget Allah. Makanya kalau bangun malam pernah tuh Sayyidina Ibnu Abbas mengikutin, agak bisa kapok saya ikutan sholat malam Nabi Muhammad. Ibnu Abbas, kenapa gitu? Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, Nabi Muhammad kan nginep tuh di rumah bibi saya yang adalah istrinya Nabi Muhammad, namanya Maimunah. Saya ikutan nginep juga di situ, pengen ikutin tahajudnya Nabi. Nabi bangun sholat, bangunin saya. Gum ya
ayo pemuda kecil bangun, masih muda umurnya waktu itu. Sholat tetap Sayyidina Ibnu Abbas belakang Nabi Muhammad tahajud. Bu, kata Ibnu Abbas, Nabi habis baca Fatihah baca surat Al-Baqarah. Saya berharap Nabi Muhammad ruku sesudah 50 ayat, ternyata lanjut. Saya berharap Nabi Muhammad ruku sesudah 100 ayat, ternyata lanjut. Sampai Nabi Muhammad menghatamkan Al-Baqarah, saya udah siap-siap ruku, udah gak tahan, saya lama banget. Nabi lanjut ke Al-Imran. Habis Ali Imran, Nabi Muhammad masih baca Al-Maidah, kemudian An-Nisa. Dia bilang dalam satu rakaat Nabi nyaris membaca 10 juz Al-Quran. Hatta hamamtu lahu bisu. Sampai saya niat buruk kali itu, baru itu saya niat buruk. Niat buruk apa? Ibnu Abbas, saya mau tinggalin negara Nabi dah. Nggak kuat saya terhadap Nabi, mau mukul aja dah saya. Mau lanjutin sholat sendirian aja, Masya Allah. Kenapa Nabi Muhammad segitu kuatnya ibadahnya? Karena Nabi cinta kepada Allah. Orang mau cinta senang, ngadepin senang. Lama-lama ngadepin senang. Ini makanya nih, ada ibu-ibu tuh bercinta sama saya. Majelis jam 8 datang jam 4. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini baginda kita Nabi besar Muhammad, cintanya kepada Allah luar biasa. Cintanya kepada kita umatnya jangan tanya. Sampai Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, ada 4 sifat yang Allah ceritakan tentang Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian Nabi Muhammad utusan dari jenis kalian sendiri. Apa sifatnya Allah? Ibadahnya keren, akhlaknya bagus, bukannya cakep begitu. Azizun alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Kita yang kena musibah, Nabi Muhammad ikut berat hati. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Wabil mu'minina ra'ufun rahim, terhadap orang yang beriman, terhadap kita ra'uf, gak tegaan, rahim, penuh sayang, penuh kasih, penuh sayang. Masya Allah, cintanya kita luar biasa. Nabi tuh, itu yang saya bilang tadi, ganjal perutnya dengan batu gak apa-apa, Nabi gak apa-apa. Tapi begitu dibilangin, wahai Rasul, setengah umatmu masuk ke dalam surga, Nabi segera sujud. Tambahin ya Allah, kesian benar umat saya kalau setengah doang yang masuk surga, setengahnya kemana itu ya Allah? Kenapa penjangan ya Allah? Allah bilang, wahai Muhammad, 3/4 umatmu masuk surga. Sujud lagi Nabi Muhammad. Sujud lagi. Sampai angkat kepala. Allah bilang, wahai, kenapa gitu Muhammad kamu sujud? Ya Allah, jangan cuman 3/4. Kalau 3/4 masuk surga, 1/3 mohon maaf, 1/3. Jadi 2/3 masuk surga, 1/3-nya masuk ke dalam neraka, kan gitu ya? Ya Allah, kesianin mereka ya Allah. Itu yang 1/3-nya lagi masuk ke mana ya Allah? Kesian umat saya. Kata Allah SWT, wahai Muhammad, 3/4 umatmu masuk ke dalam surga. Artinya cuma 1/4 doang tuh masuk ke dalam api neraka. Nabi Muhammad sujud lagi. Ya Allah, jangan. Sampai kemudian Allah SWT bilang, wahai Muhammad, selama mereka umatmu, aku akan perkenankan mereka untuk masuk ke dalam surga.
Tapi masuk surga ya Bu. Belum tentu nggak transit dulu ke dalam neraka. Bener sih. Pokoknya ujungnya surga dengan syarat mati bawa iman. Dengan syarat sampai mati tetap jadi umatnya Nabi. Makanya saya sering banget doa. Kalau doa tuh saya minta, ya Allah, saya senang menjadi umat Nabi Muhammad sampai mati, biarkan saya tetap jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, saya senang, saya kerasan, saya betah jadi umat Nabi Muhammad. Jangan pernah kau cabut hidayah yang telah kau berikan dalam hati kami. Kami hidup sebagai umat Nabi Muhammad tanpa kami minta, lahir langsung jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami sebagai umat Nabi Muhammad. Dan kami memintanya kepada-Mu, ya Allah. Kabulkanlah sebab kami meminta. Sebab Bu, kalau sampai kita mati nggak lagi jadi umat Nabi Muhammad tuh repot urusannya. Makanya seapa-apanya kita minta kepada Allah agar ditetapkan iman Islam kita, ditetapkan status kita sebagai umat Nabi Muhammad sampai kita meninggal. Nanti kita mau cintanya kita umatnya luar biasa. Tapi kalau malam bangun gitu kan, tapi bongkar telapak kakinya, sholat panjang, habis dia doa. Seolah-olah sholatnya, ibadahnya untuk membayar biar doanya diijabah sama Allah. Apa sih yang didoain Nabi? Gak lain gak bukan, ya Allah ampunilah umatku ya Allah, ampunilah umatku ya Allah, sayangilah umatku ya Allah. Gitu. Sayangnya, cintanya begitu luar biasa. Jadi yang segitiga Allah ke Nabi Muhammad sama kepada kita hambanya umat Nabi Muhammad udah kuat. Segitiganya Nabi Muhammad yang ke Allah kuat, yang ke kita umatnya juga kuat. Tinggal yang terakhir kita sebagai umatnya, kuatkan segitiga antaramu dengan Allah, kuatkan segitiga tali antaramu dengan Nabi besar. Garisnya tebeling, garis cintamu dalam segitiga ini kuatkan, tebalkan antaramu kepada Allah. Yang cinta sama Allah, yang cinta sama Allah Bu, yang cinta sama Allah. Kalau cinta yang patuh sama Allah, kalau cinta yang sabar sama musibah yang Allah datangkan padamu, kalau cinta yang jauh dari dosa-dosa dan larangan Allah. Kalau cinta mesti begitu. Kenapa kamu pakai jilbab kan gerah? Bukan alasannya abisnya kalau pakai jilbab saya lebih kelihatan cakep dah. Jangan. Kenapa kamu pakai jilbab? Allah perintahkan. Kenapa kamu gak pernah tinggal sholat? Allah perintahkan. Kenapa kamu baik sama suami kamu padahal suami kamu pelit? Misal karena Allah perintahkan. Kenapa kamu bakti sama orang tua padahal orang tua kamu enggak begitu sayang kepadamu? Dia bahkan meninggalkanmu di waktu kecil, menitipkanmu di panti asuhan, atau nitipin kamu ke orang lain. Tapi kok kamu segitu sayangnya orang tua kamu? Sebab Allah perintahkan. Jadikan Allah sebagai alasanmu mengerjakan apapun. Orang kalau cinta kepada Tuhan itu. Kenapa kamu sedekah? Karena Allah perintahkan. Kenapa kamu berbuat baik buat tetangga padahal dia jahat sama kamu? Karena Allah perintahkan. Jadi gak ada alasan saya baik-baik tetangga biar dia kalau punya rezeki lebihan kita yang dibagi. Bukan. Kenapa kamu baik sama saudara-saudari kamu, abang, adik kamu, biar dia bagi warisan
sebagai alasan segala kebaikan-kebaikanmu, alasan segala larangan yang kamu tinggalkan. Alasannya karena Allah. Ini makna lillahi. Maka kita kalau sholat, musolli fardhu dhuhri, arba rakaat musabbil kiblati makmumatan, misalnya gitu, lillahi ta'ala kita bilang. Andai enggak karena perintah Allah kita nggak sholat, tapi karena Allah perintahkan kita pun mengerjakan. Bukan karena biar rezeki tambah banyak. Ngapain kamu baca surat Ar-Rahman tiap hari? Biar suami tambah sayang. Ada tuh yang kayak begitu. Sayang. Kenapa kok kamu tahajud? Iya, biar tanah yang mau saya jual cepat laku. Ya ampun dek, kamu masih muda, senang bener tahajud, iya biar jodoh cepet dateng. Berarti dia bukan lillahi. Itu nanti hanya akan berjumpa dengan kecewa. Kamu hamba Allah, kerjakan apapun hanya karena Allah. Biar kuat tali. Kalau udah segala-gala kamu kerjakan karena Allah, tenang. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan semua hamba-hambanya Allah. Kamu kalau gede cintanya sama Allah, Allah akan bikin hati suamimu cinta padamu, hati orang tuamu cinta padamu, hati kakak adikmu cinta padamu. Meskipun kamu gak perlu ngerjain yang lain-lain untuk menarik cintanya gitu, kamu tetap baik sama mereka dan kamu bikin baik sama Allah SWT. Kamu cinta kepada Allah, Allah yang akan mengatur segala sesuatunya untukmu. Eratkan, bagusin hubungan antaramu dengan Allah. Ya Allah, ibu, alasannya Allah aja. Kalau alasannya gara-gara tetangga, gara-gara teman, apalagi alasan yang jelek-jelek, tahajud biar anak hasil sekolahnya bagus jadi gak malu sama tetangga, biar cepet dapet jodoh soalnya malu ditanyain orang kapan kawin. Kalau alasan adalah pandangan manusia, kamu hanya akan selalu berjumpa dengan kecewa. Dah, Allah aja. Lillahi ta'ala aja. Insya kuatkan tali antaramu dengan Allah, dan yang terakhir kuatkan tali antaramu dengan Nabi Muhammad. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad, hidupnya bakalan terarah. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad, hidupnya gak akan kebanyakan bingung. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan dalam setiap waktunya. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad, dia akan banyak dapat ilmu, tahu apa yang harus dia bicarakan pada setiap keadaan. Dekat sama Nabi Muhammad, yang dekat sama Nabi Muhammad, yang dekat sama Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad. Ustazah gimana mau cinta kan kita gak ketemu? Dia gak tahu. Cinta tuh gak perlu pertemuan. Ada banyak orang-orang bilang ke saya, Ustazah saya belum pernah ketemu Ustazah tapi saya cinta sama Ustazah. Ada banyak yang kayak begitu. Saya gak tahu sih itu gombal apa kagak. Tapi kan saya sebagai orang baik-baik percaya aja. Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi buat cinta tuh gak harus ketemu. Kalau diceritain terus-terusan, ntar lama-lama cinta. Betul gak? Ada banyak nih orang-orang di Indonesia nih cinta sama Presiden Turki.
Bu, kalau nganggur-nganggur daripada ibu-ibu maaf-maaf dengerin lagu dangdut. Mendingan ibu-ibu denger kajian tentang Nabi Muhammad. Sekarang mendengar gampang ya Bu ya, tinggal buka YouTube, ketik dah Ustazah Halimah Ali terus. Kamu silakan ketik tuh siapa Ustaz Abdul Somad, misalnya gitu kan? Nah, kamu ketik itu Habib siapa gitu, Habib Taufik Assegaf, Habib Jindan, ya kan gitu ya? Nah, yang tentang Nabi Muhammad gitu, kamu dengerin, banyak-banyak kamu mendengarkan kajian-kajian dari para ulama-ulama tentang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan bertambah cintamu kepada Nabi Muhammad. Kalau udah cinta, segitiganya udah jadi tuh, udah kuat segitiganya, akan jadi segitiga penyelamat bagimu dunia hingga akhirat. Taat kepada Nabi sama ditambah banyakin sholawat. Banyakin sholawat. Ntar kalau tambah sering sholawatnya, Bu, orang tuh kalau tambah sering sholawatnya, akhlaknya bakalan jadi bagus. Jadi saya dapat keterangan ini dari anaknya guru saya kemarin. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad bilang, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasibukum akhlaq. Yang paling dekat tempatnya denganku di hari akhirat, yang paling bagus akhlaknya. Terus Nabi bilang lagi dalam hadis yang lain, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Yang paling dekat tempatnya denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak baca sholawatnya padaku. Kok bisa nih? Katanya yang paling bagus akhlaknya. Kok katanya yang paling banyak baca sholawatnya? Itu karena orangnya satu, Bu. Orangnya sama. Orang kalau banyak baca sholawat pasti bakalan bagus akhlaknya. Makanya ibu-ibu saudara sekalian, yang dekat, yang cinta, yang banyak baca sholawat kepada baginda kita Nabi besar. Nanti tuh lama kelamaan akhlakmu akan jadi tambah bagus, kepribadianmu bakalan jadi tambah bagus, adabmu bakalan jadi tambah bagus, ibadahmu bakalan jadi tambah bagus, hidupmu bakalan jadi tambah lebih soleha. Siapa yang hidup dengan soleha akan mati dengan soleha. Siapa yang hidup dengan cara yang enak, yang baik, maka dia pun akan mati dengan cara yang baik. Hidup sebagai hamba Allah yang soleha, kita akan mati sebagai hamba Allah yang soleha. Kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad dengan berbekal cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga di saat ajal datang menjemput kita, kita pulang kepada Allah dengan berbekal iman kepada Allah, kepada Rasulnya, berbekal cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi niyati anna Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Natawassal bil hubaba wal batu